Selamat datang di YouTube channel Mr. Napit Studio, channel yang membahas dan membuat tutorial seputar teknologi informasi, komputer, internet, aplikasi Android, dan pengetahuan berharga lainnya. Pada saat ini, kita akan membuat video tutorial tentang cara penggunaan aplikasi peparan pengaribuan. Kita buka aplikasinya, ini dia. Oke, pada tampilan awal kita dapat melihat ada menu di sini, ada menu database, ada menu tampilkan, ada menu tambah data, ada menu di bawah, ya di sini ya. Ini dulu, ini hubungi, kemudian berbagi aplikasi kepada dengan tubuh kita atau guru kita. Kemudian notifikasi dari pengembang, dari Mr. Napit, dan tombol keluar. Kemudian di bawah, kita dapat melihat ada menu di bawah ini. Menu panduan, kemudian ada menu video tutorial. Nanti video tutorial ini akan saya buat di sini ya, tutorial penggunaan. Kemudian nanti ada tutorial cara download dan install aplikasi. Kemudian di sini, ini adalah Google. Kemudian yang terakhir adalah Google Maps. Untuk apa nih? Nanti ada perlunya untuk kita bisa menampilkan atau mencari nama kampung kita ya, nama ingatan kita supaya bisa dibaca oleh Google. Nah, seperti saya ini ada sekarang di Dolok Sanggul. Oke, kita masuk ke menu per menu. Menu database berisi 3 submenu. Yang pertama, data ringkas peparan. Data ringkas peparan adalah menu untuk menampilkan berapa banyak data yang sudah tersimpan dalam aplikasi ini. Kalau kita melihat di sini ada 5 data, yaitu sundut 16 dan sundut 15, ya, 1 dan 5 di sini. Dan update terbaru itu, update terakhir itu, input terakhir itu adalah tanggal 15 bulan 8 pukul 12.28 menit. Jadi ketika data nanti ditambahkan ke sini, langsung terekam di sini kapan terakhir di entry ya. Oke, kita melihat data submenu selanjutnya. Kita back, kemudian data lengkap peparan. Apa itu data lengkap peparan? Data lengkap peparan adalah submenu yang menampilkan data peparan berdasarkan sundut, natoras, anak ke, guar peparan, jenis kelamin, istri atau suami, inganan, jumlah pinopar. Nanti jikalau semua peparan pengaribuan telah mengentri, maka datanya akan dibuat di sini. Nah, kemudian jika nama kita sebagai peparan pengaribuan belum ada di dalam database ini, maka kita siap untuk menambahkan data. Ini sama dengan yang di atas ya, ini cara cepatnya. Oke, kita klik cara menambahkan data ke dalam aplikasi ini. Yang pertama kita baca dulu di pengantarnya nih ya, pengantarnya ini. Jadi aplikasi ini dibuat oleh Mr. Napit Studio atas permintaan dari rekan kami, saudara kami, Robin Pangaribuan yang berdomisili di Dolok Sanggul. Oke, jadi mari kita ulas satu persatu. Nah, di sini ada email. Email yang harus dibuat di sini adalah email setelah kita login ke sini. Email kita setelah kita login ke Google ya, seperti ini. Kemudian ya, misalnya email yang kita buat adalah Mr. Napit ini ya, karena Marga Napit 10 yang membuat. Kemudian siapa yang boleh saya input, entry, data siapa yang boleh saya entry? Ya boleh data orang tua saya, atau data bapak tua saya, bapak muda saya, atau data itu saya, abang saya, dan lain sebagainya. Jadi email ini boleh menginput banyak data peparan ya. Yang penting dia memahami persis data peparan itu, supaya tidak keliru atau tidak menyalahi. Kemudian sundut. Nah, sundut nomor berapa yang akan kita entry ini, yang akan kita tambahkan ini? Misalnya sundut nomor 4 ya.
Kemudian siapa natoras dari peparan yang mau kita entry ini? Ya, dalam konteks di sini ada contoh. Jadi Robin Erickson Pangaribuan ini adalah anak dari Ribbon ini. Jadi cara memilih natoras adalah siapa nama orang tua dari peparan yang akan kita entry ini, begitu ya. Jikalau namanya belum ada di sini, silakan tulis di sini. Ya, nama natoras, ya, nama natoras. Itu di sini siapa namanya ya. Jangan ada spasi. Kemudian bagaimana cara masuk ke sini? Cara menjadi natoras adalah jika peparan itu adalah laki-laki dan sudah punya pinopar. Jadi kalau dia perempuan dan tidak ada pinopar, otomatis tidak masuk ke dalam pilihan di sini. Kemudian kita lanjut, anak keberapa dia di peparan itu? Anak keberapa dia di keluarga itu? Ya, misalnya anak pertama, anak kedua, dan lain sebagainya. Kita buat contoh anak kedua. Kemudian siapa guarnya? Ya, siapa guarnya? Misalnya Robin ya, Robin. Robin itu tadi di sini adalah anak dari Ribbon, maka di sini adalah Ribbon kita buat ya, Ribbon. Tapi karena sudah ada, maka kita tidak usah input. Yang lain saja kita buat. Oke, kemudian namanya ini bisa ditambahkan gelar ya, pangguaran, gelar pendidikan, pangkat, dan lain sebagainya. Contoh, Dr. Andes, Cintua Dr. Andes, Guar Marga, Ompu apa gitu, terserah ya. Yang penting dia adalah guarnya. Kemudian jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Jadi laki-laki ini nanti otomatis dia menjadi natoras ya. Kemudian siapa nama pasangannya? Nah, siapa nama istrinya? Ya, ini dibuat nanti nama istri Buru apa gitu ya. Kemudian jika dia perempuan, nama suami marga apa gitu ya. Kemudian di mana ingrannya? Di sini dicontohkan adalah nama kecamatan supaya nanti Google Maps dapat membaca nama itu di peta, di maps ya. Seperti Center Marriott ini dikenal oleh Google sehingga nanti ditampilkan pada peta sebaran ya. Peta sebaran. Kemudian yang terakhir, berapa jumlah pinoparnya? Kalau dia masih anak-anak atau belum menikah, maka buat dia 0. Jika dia sudah menikah tapi tidak punya anak, buat juga 0. Atau kosongkan saja ya. Tapi kalau dia punya peparan berapa perempuan, berapa laki-laki, itu tambahkan menjadi jumlah pinopar. Kemudian setelah itu kirim. Nah, setelah dikirim ini, maka data Anda sudah masuk dalam aplikasi, database aplikasi. Nah, jika diminta nanti kode CAPTCHA ya, itu artinya kita memverifikasi bahwa kita bukan robot, tapi manusia, kita tinggal pilih aja. Jika diminta sepeda, maka tunjuk gambar sepeda. Jika diminta gambar lalu lintas, maka kita tinggal tunjuk gambar-gambar yang berkaitan dengan pertanyaan itu. Itu untuk menjamin bahwa pemakai aplikasi ini adalah komputer dan lain sebagainya. Oke, kita jalan-jalan dulu ke menu yang lain. Ya, di sini ada menu tampilkan. Nah, kira-kira apa kegunaan aplikasi ini? Kegunaan aplikasi ini adalah untuk menampilkan data, ya, menampilkan data atau menemukan kembali data peparan Pangaribuan. Misalnya, siapa siapa peparan sundut 16, siapa peparan Pangaribuan sundut 16, maka kita melihat hasilnya. Ini back saja, back kembali 2 kali ya di sini, atau boleh langsung ke sini. Kita lihat di sini, kita lihat hasilnya. Sundut 16 adalah ada di sini 4 orang ya, 4 orang anak dari Ribbon Pangaribuan dan lain sebagainya. Nanti kalau banyak sundut 16, maka semua sundut 16 akan ditampilkan di sini. Untuk menampilkan pilihan lain, sundut yang lain, langsung di sini saja ya, langsung di sini saja. Kemudian ketik misalnya sundut 15. Kemudian kirim, lihat hasilnya di sini. Nah, ini kan masih 16 ya, kita refresh. Sekali, 2 kali,
pengalaman kami ini 1 menit ya, 1 menit. Tapi coba kita lihat, nah ini ternyata hanya sebentar. Maka paparan pengaribuan sundut 15 adalah ini 1 orang. Nanti kalau semua sudah sudah mengintip data, maka banyak nanti data di sini. Oke, kita jalan lagi ke menu yang lain. Siapa ya Pinoparni Natoras? Isido peparanni babat tua sianu. Isido peparanni opung sianu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kita pilih di sini Natorasnya. Ya, di sini konteksnya hanya ada 2 data ya, masih mudah kita mencari. Tapi kalau ini sudah jutaan atau ratusan ribu data nanti, ini akan susah ya. Jadi kita tinggal buat aja seperti ini. Misalnya pilih Ribon. Siapa peparannya Ribon Parluhutan Pangaribuan? Maka kita kembali lagi ke sini. Kemudian tampilkan data peparan menurut Natoras yang dipilih. Oke, ternyata di sini ada 3 ya, 3. Tadi memang 4, tapi karena salah penulisan perluhutannya tidak ikut, maka hanya 3 yang ditampilkan. Oke, jadi kita bisa menampilkan data peparan dari Natoras. Misalnya ini, siapa peparannya Robin Eriksson Pangaribuan ini? Coba kita lihat. Kita lihat hasilnya di sini. Kita refresh. Ya. Ya, tunggu hasilnya. Ini tergantung kecepatan internet Anda. Tidak ada. Jadi anak dari Robin Eriksson Pangaribuan ini belum di-input, belum di-entry atau belum ditambahkan ke dalam aplikasi ini ya. Jadi supaya ada nanti muncul, silakan ditambahkan. Oke. Kita lanjut ke menu yang lain. Nah, misalnya apa? Misalnya pilih kota yang ditampilkan nih. Misalnya kita mau merantau nih. Merantau ke Kalimantan Selatan misalnya, atau ke Banjarmasin ya, atau kota mungkin Pontianak gitu ya. Siapa tondong kita peparan pengaribuan yang ada di Pontianak? Maka kita ketikkan aja sih. Kita ketikkan Pontianak. Nah, gitu ya. Kemudian cari. Nah, cari, kemudian kita lihat hasilnya. Data peparan berdasarkan kota yang dipilih. Pontianak tidak ada data. Nah, jadi silahkan diisi supaya kita bisa mencari. Nanti boleh mencari dari sini langsung. Misalnya ini Dolok Sanggul misalnya. Siapa Dolok Sanggul ya? Siapa yang ada di Dolok Sanggul? Kemudian kita lihat kota yang dipilih, Dolok Sanggul, refresh. Iya, Robin Eriksson Pangaribuan dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke submenu yang selanjutnya. Cari pemparan mengandung kata. Artinya kita nggak tahu persis siapa nama opung saya, siapa nama lengkap bapak tua saya, siapa nama lengkap uda saya. Tapi saya kepengen tahu datanya di sini. Kira-kira nama yang diingat nama apa? Misalnya nama Ribon ya, Ribon. Atau nama Helen ya, Helen, ada saya ingat namanya Helen ya. Kemudian kita lihat ya, apakah ada peparan yang mengandung kata Helen? Iya, Helen Uliarta Pangaribuan ya. Kita cari yang lain, misalnya kita cari bernama misalnya Ribon ya, Robin misalnya ya, Robin. Kita lihat hasilnya di sini. Kita refresh. Sekali lagi. Iya, Robin Eriksson Pangaribuan dan lain sebagainya. Kemudian kita mau lihat peta sebaran ya. Peta sebaran ini langsung kita lompat ke nomor 10 ya, ke nomor 10. Kita lompat. Akadidia do peparani Pangaribuan maringanan waeng. Nah, di sini kalau ada Dolok Sanggul jumlahnya ada 1 ya, di sini 1 di sini. Kemudian ya, kemudian ini di mana? Ini di Siantar Martoba. Kemudian di mana lagi?
ini ada 3 di Siantar Marihat ya. Dan lain sebagainya ada di Los Angeles, di Texas, di Aceh, di Kerinci, di Jambi, di Australia, dan lain sebagainya. Sepanjang nama Ingaran kita itu, nama kota kita itu dikenal di Google Maps, pasti akan ditampilkan di sini. Oke, kita lanjut mundur ke menu nomor 9. Tarombo. Ise doao, siapa saya dalam silsilah pangeribuan? Siapa saya? Siapa Sumuang Epa Pangeribuan dalam silsilah pangeribuan? Ini karena masih sedikit ya. Kalau ratusan ribu nanti ini bakal sangat perlu ini. Jadi siapa saya? Siapa saya ini? Kemudian kita lihat hasilnya di Tarombo. Kemudian saya adalah Sumuang Epa Pangeribuan sundut 16, Boruni Ribon Parluhutan Pangeribuan sundut 15, Pahopuni dan lain sebagainya sampai ke Bonani Pangaribuan dan lain sebagainya. Ini data lengkapnya. Kemudian siapa saya dalam Tarombo? Ya, siapa Sumuang Eva ini dalam Tarombo? Nah, tampilkan Tarombonya. Nah, bayangkan jika data ini sudah sampai ke sundut nomor 1 ya, maka di sini akan nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 15, 16. 16 tingkat nanti ini otomatis tercetak, terbuat, terbentuk, tersusun dengan rapi. Oke, apalagi yang bisa kita ambil manfaat dari aplikasi ini? Misalnya seperti ini. Tole tabain tarobotta ya, misalnya. Pilih Tarombo yang ingin ditampilkan. Tentu nanti para pemparan pangeribuan ini akan membuat Tarombo masing-masing. Misalnya di sini pemparan Opusianu, pemparan ini, pemparan itu. Banyak nanti di sini daftar ya. Contohnya kita lihat ya. Kalau kita mau melihat bagaimana pohon Tarombonya, pohon Tarimbonya pemparan Ribon P Pangeribuan ini, coba kita lihat. Ya, Tarombo, tampil pohon Tarombo yang dipilih. Nah, kita lihat. Ini dia. Jadi pohon Tarombonya peparan Ribon Pangeribuan seperti ini. Nanti kalau di sini ya, kalau sudah banyak nanti data yang diinput atau dientry oleh Pinoparni Amang Ribon Pangeribuan, maka ini akan bercabang-cabang. Misalnya ya kebetulan di sini tadi Robin Pangeribuan dulu salah membuat nama orang tua sehingga tidak masuk di dalam anak dari Ribon Pangeribuan ini. Nanti saya perbaiki sendiri ya, nanti lihat sendiri saja di aplikasinya sudah bagus, sudah tambah nanti di sini. Nanti misalnya Robin Pangeribuan itu adalah anak keempat misalnya di sini. Nanti kalau dia laki-laki sudah menikah, sudah punya pemparan, maka akan turun di sini nanti anaknya, anak 1, anak 2, anak 3 dan lain sebagainya. Kemudian misalnya ya, nama Tarombonya tadi belum ada di sini. Maka dibuat yang baru. Nah, ini. Atau nanti jikalau peparannya Amang Ribon Pangeribuan ini, Ribon Perlutan Pangeribuan ini sudah tambah semua, sudah lengkap, akan kita buat nama yang baru. Nanti buat di sini peparan. Misalnya Amang Ribon itu sudah menjadi opung ya, misalnya opu apa gitu ya, opu Pangeribuan. Ya. Oke, kemudian di sini nanti buat nama opungnya, nama orang tua dari Ribon, kemudian nama Ribon, kemudian nama misalnya abang dari Ribon, kemudian adik dari Ribon, kemudian nama adik dari Robin, nama anak dari Robin, nama Ito dari Robin dan lain sebagainya. Kita buat aja seperti ini. Nah, tapi jangan sama lagi ya, ini ada peringatan.
pohon tarombo hanya dibuat sekali, artinya jangan sama namanya. Kalau ada pembedanya misalnya ini fix atau terbaru, boleh ya. Penting beda namanya supaya nanti database-nya tidak bingung ya. Tapi dengan catatan ini tetap harus kita pilih sebanyak, misalnya nama opung kita, kemudian turun ke bapak tua kita, bapak tua 1, bapak tua 2, bapak kita, bapak udah 1, bapak udah 2, kemudian abang kita, kemudian adik kita, itok kita, kemudian anak kita, itu nanti menjadi suatu pohon yang besar, tarombo daripada opung titik-titik pengaribuan ini ya. Jadi silakan di entry dulu, silakan dicoba-coba, nanti segala misalnya kendala hubungi di sini ya, hubungi di Mr. Napit ini atau kepada si pemegang peparan pengaribuan ini nanti ya. Ini akan saya serahkan kepada peparan pengaribuan setelah aplikasi ini jadi ya. Caranya gampang saja ya. Nah, misalnya seperti ini. Tekan ini, buat namanya, nama peparan siapa. Nah, kemudian emailnya ya. Ini wajib ini supaya saya bisa membalas nanti ke email itu. Misalnya peparan ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian pesannya, Horas minta tolong ya, gantikan, tolong lengkapi ya data saya yang ini dengan yang itu ya. Jadi ada yang diubah dan apa pembaharuannya, apa yang benarnya. Oke ya, kemudian kirim, nanti saya akan baca dan saya akan langsung perbaiki. Oke, kemudian apalagi yang bisa kita lihat. Nah, kita lihat tarombo ya. Jadi kalau belum ada tarombo tadi dibuat di sini. Nah, oke, mungkin itulah yang bisa kita gunakan. Itulah manfaat yang bisa kita terima dari aplikasi peparan pengaribuan ini. Semoga bermanfaat. Jikalau video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan like, share, dan subscribe juga ya, supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya.